DMC, terutama DMC Jawa Tengah dan DIY itu dari awal sudah punya perencanaan kesiapsiagaan sejak naiknya Merapi status siaga tahun 2020 ya. Sampai sekarang berarti kawan-kawan itu sudah buka pos koordinasi dan pos pelayanan itu sampai sekarang masih buka. Artinya ketika ada kejadian erupsi baik itu terutama erupsi freatik seperti ini ya kawan-kawan sudah siap. Artinya sistem siap-siaganya sudah dibangun cukup lama sejak naik status dari waspada ke siaga Merapi. Yang pertama. Yang kedua, ketika kemarin tanggal berapa itu? 11 ya. 11 Maret terjadi erupsi yang cukup besar. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah informasi atau laporan dari BPPTKG karena itu para ahli yang merekomendasikan. Nah, yang menjadi perhatian adalah dalam catatan para ahli tersebut adalah luncuran awan panasnya ke sungai Bebeng atau Krasa. Dan perlu diketahui sungai Bebeng atau Krasa itu posisinya berada di Kabupaten Magelang. Maka kemudian yang perlu dilakukan adalah melihat dari dampaknya. Karena luncurannya hampir 4 kilo dan itu tidak ada penduduk, dampak yang muncul adalah abu vulkanik. Nah, abu vulkanik itu kuncinya adalah mengikuti arah angin. Nah, kebetulan kemarin arah anginnya ke kawasan desa-desa di Kecamatan Dukun. Maka kemudian teman-teman melakukan kegiatan dalam rangka untuk mengantisipasi dampak dari abu vulkanik. Yang kedua, yang ketiga, kegiatannya apa? Kegiatannya karena ini dampak abu vulkanik tentu adalah yang paling cepat saat itu tanggal 11 langsung kita bagi masker. Ada 20.000 masker yang sudah diberikan ke masyarakat dari mulai Kecamatan Dukun, Kecamatan Sawangan, Tegalrejo dan Kecamatan Sandimulyo sampai dengan di Kota Magelang itu ada sekitar 20.000 masker. Kemudian yang dilakukan berikutnya membagikan Google atau kacamata safety itu kepada warga yang memang aktivitasnya sehari-hari di seputaran gunung seperti petani atau yang sawah-sawahnya atau kebunnya ada di lereng-lereng, kemudian kepada warga yang membutuhkan lain yang aktivitas atau mobilisasinya memang sehari-hari di jalan, kira-kira begitu. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya jelas senantiasa melakukan pemantauan, ada pos pelayanan di Dukun, ada pos koordinasi di Magelang, dan pos pelayanan di Sawangan. Karena itu yang memang kawasan terdampak karena abu vulkanik. Lalu berikutnya yang dilakukan kegiatan adalah melakukan asesmen. Dari hasil asesmen tanggal 11 dan 12, itu selain dampaknya abu vulkanik kepada kesehatan manusia, juga ternyata berpengaruh ke ternak. Ya, maksudnya berpengaruh ke ternak itu pakan ternaknya, terutama rumput itu memang sulit didapat atau bukan sulit didapat ya. Pakan rumput yang ada di kawasan rawan bencana 3 Merapi itu sudah banyak kena abu vulkanik sehingga nggak mungkin dikonsumsi oleh ternak. Maka kemudian ada mulai kebutuhan pakan ternak dari luar daerah atau luar desa, sehingga kawan-kawan ikut membantu mencarikan rumput tersebut bekerja sama dengan banyak relawan, dan alhamdulillah tanggal 12, tanggal 13 sampai hari ini sudah puluhan orang relawan yang dropping rumput pakan ternak apapun jenisnya untuk ternak sapi dan kambing di daerah-daerah yang terdampak yang tadi saya sebutkan. Nah, tugas MDMC adalah berkoordinasi dengan para relawan tersebut, dan ada beberapa titik yang insya Allah sampai hari ini berdasarkan laporan teman-teman masih bisa tertangani dengan baik untuk kebutuhan rumput. Nah, yang berikutnya yang hasil asesmen dilakukan oleh teman-teman, muncul kebutuhan untuk
jaring pengaman sosial karena banyak petani yang saat ini komoditasnya itu rusak karena abu vulkanik. Perlu diingat bahwa abu vulkanik itu ketika nempel di tanaman gitu ya, itu akan mengakibatkan tanaman itu menjadi rusak. Ada beberapa kawan yang kemarin asesmen itu menemukan misalnya dia harusnya seminggu lagi itu sudah bisa panen kembang kol, tapi tiba-tiba ketimbun abu vulkanik ya, ketempelan abu vulkanik sehingga terus bangkulnya rusak, terpaksa harus dipanen cepat, dan ketika dijual juga hasilnya sangat tidak sesuai dengan harga jual semestinya. Nah, oleh karena itu ini yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana caranya untuk membantu para petani tersebut dan juga peternak. Saat ini kebetulan di Magelang itu beberapa komoditas yang terdampak itu adalah cabai, kembang kol, dan tomat. Kalau kembang kol dan tomat jelas rusak ya, tapi kalau cabai ini sebagian sudah mulai berbuah dan langsung dipanen oleh teman-teman petani karena nggak mau rugi toh. Diambil aja saat ini terus kemudian dicuci bersih baru dijual. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apa yang harus dilakukan ketika harus menghadapi dampak terutama di pertanian dan peternakan. Ya, saya rasa pemerintah harus kita dorong untuk melakukan upaya-upaya itu. Nah, kemarin waktu di Magelang didatangi oleh Pak Ganjar, Gubernur Jawa Tengah, kawan-kawan sudah merekomendasikan 2 hal, terutama untuk mengantisipasi karena saat ini juga sudah mulai masuk musim kemarau. Sekiranya nanti dalam waktu seminggu ini kok tidak ada turun hujan, ya yang pertama ya kita minta pemerintah bisa menyiapkan untuk bikin hujan buatan, terutama di kawasan-kawasan yang terdampak tadi, terdampak abu vulkanik maksudnya. Yang kedua adalah distribusi air, karena beberapa daerah juga sudah mulai kesulitan air bersih terutama, ya. Selain dipakai untuk kebutuhan harian juga dipakai untuk membersihkan lingkungan sekitar ya, karena debu itu semakin hari semakin tebal dan itu membahayakan kesehatan, perlu disiram air. Nah, yang selain itu juga kita minta waktu itu ya kalau sudah seminggu lebih atau mungkin sampai 1 bulan ya umat Islam terutama Muhammadiyah kita sarankan untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan agar hujan bisa turun di daerah-daerah yang tadi terdampak abu vulkanik. Itu untuk yang informasi yang dari Magelang. Ya. Kalau yang untuk di Y itu masuknya dari kelihatan karena luncuran awan panasnya belum sampai membahayakan gitu ya di kawasan pemukiman, dan abu vulkaniknya juga tidak terlalu berdampak luas ke permukiman. Sepertinya teman-teman di DIY masih kita siagakan untuk melakukan pemantauan. Kemudian juga yang Klaten dan Boyolali. Yang Boyolali itu kebetulan ada beberapa desa yang di kawasan Telogolele, ya, kemudian Kecamatan Jeragah itu ada beberapa yang memang terdampak abu vulkanik, tapi secara umum tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas harian masyarakat dan tidak terlalu dampak serius kepada pertanian dan peternakan. Saya rasa itu informasinya, Mas. Apakah ada yang lain ditanyakan? Silahkan. Ini Mas, dikit lagi tentang kondisi terakhir mungkin ya, berdasarkan asesmen itu yang terdampak tuh bagaimana, Mas? Ya itu tadi, kita konsentrasi aja di hasil asesmen pertama itu. Nanti saya kirimkan sitrep yang kepiro terakhir. Kita kirimkan sitrepnya aja, nanti sambil dibaca, sequence reportnya ada itu. Oke. Ya. Siap. Responnya masih di 4 kecamatan tadi, mulai Kecamatan Sawangan, Kecamatan Dukun, Tegalrejo, Candimulyo, hasil kecamatan itu. Nah, beberapa sudah mulai mendapatkan data kayak misalnya jumlah ternak ya di desa-desa itu, ada kambing, ada sapi, ya. Terus kawan-kawan masih sedang mendata juga warga Muhammadiyah atau amal usaha Muhammadiyah yang terdampak gitu ya. Misalnya mereka yang berada atau tinggal di
daerah bahaya. Dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada eh, informasi kebutuhan-kebutuhan penting dari warga Muhammadiyah. Termasuk amal usaha Muhammadiyah kan cukup jauh dari Sungai Bebeng, Sungai Kerasak. Oh ya. Itu Mas. Terakhir, himbauan untuk masyarakat termasuk yang di luar Jogja tapi ada keluarga misalkan anaknya yang kuliah di Jogja itu gimana Mas? Ya, saya rasa memang kawan-kawan perlu mengupdate informasi dari BPPKG dan itu rutin setiap hari. Saya rasa kok melalui diseminasi publik itu saya rasa bisa dilakukan. Teman-teman bisa meng-share hasil rekomendasi BPPKG harian per hari kan ada itu. Sehingga tidak menimbulkan panik, itu yang penting itu. Karena dengan membaca itu akan tahu kondisi sesungguhnya di lapangan. Yang kedua memang ya kalaupun ada informasi memang harus dikonfirmasi kepada pihak-pihak yang berwenang dan tidak dengan mudah nge-share gitu ya kemana-mana sehingga itu tidak menimbulkan berita hoax dan semakin memperkeruh suasana. Jadi yang resmi di BPBD Mas, informasi yang update running tiap hari itu dari gimana? Dari BPPKG. Ya, BPPKG kan kantornya di Jogja. Badan Penyelidikan dan Penelitian Gunung Apian dan Geologi itu kan BPPKG kan di Jogja ada itu. Dan itu rilis setiap hari. Kalau dibuka webnya ada di SDM BPPKG itu bisa dilihat. Karena ini kan masyarakat dengan dunia media sosial sudah masif ini sebenarnya bisa mendapatkan banyak informasi valid ya. Dari sumber-sumber yang memang valid, tapi kerap kali kan terus asal share, asal itu yang perlu dihimbau itu malah oleh kita. Sehingga orang di luar Jogja, orang di luar Magelang, orang di luar Klaten, Boyolali itu enggak panik gitu kan. Karena kadang melihat video, melihat gambar-gambar, video-video yang itu kan karena kita tidak berada di lokasi kan seolah-olah mengerikan itu. Padahal ya masyarakat masih mau aktivitas sehari-hari masih jalan dengan lancar seperti biasa gitu ya. Dan tidak ada yang berpengaruh dampak langsung ke jiwa karena memang luncuran awan panasnya 4 kilo dari puncak. Sementara pemukiman itu rata-rata di 7 kilo dari puncak. Dan ingat ini awan panas hanya arah barat daya yaitu ke arah paling dominan ke Bebeng dan Kerasak. Jadi untuk daerah atau wilayah ini saya rasa tidak terlalu risau. Tidak perlu risau gitu karena mereka masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Hanya memang diantisipasi abu vulkanik gitu aja. Maka saran kami warga yang keluar dari rumah pakai masker ya. Lindungi mata kalau punya kacamata pakai kacamata gitu ya. Pakai baju yang lengan panjang misalnya begitu sehingga kalau ada pas hujan abu vulkanik itu tidak terlalu berdampak pada kesehatan. Saya rasa itu sarannya, Mas. Oh ya, siap. Terima kasih, Mas Umam. Selamat bertugas kembali. Sami-sami. Nanti saya konfirmasi Mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.